Malam mencekam pendakian Gunung Lawu. Kisah ini aku alami sendiri beberapa tahun yang lalu. Tanggal 14 Desember waktu itu, aku dan dua kawan dari Jakarta berangkat naik kereta dari stasiun Pasar Senen. Kami bertiga berniat naik gunung yang berada di antara timur dan tengah Pulau Jawa, yaitu Gunung Lawu. Awalnya kami cuma bertiga, tapi di kereta kami bertemu beberapa kawan pendaki lain yang kebetulan juga mau ke Gunung Lawu. Jumlah mereka kurang lebih 5-6 orang. Kami bertiga pun bergabung dengan mereka. Lumayan, ada tambahan teman ngobrol. Jam 20, akhirnya kami sampai di stasiun Solo Jebres. Setelah beristirahat dan berbincang, kami sepakat menyewa mobil yang ada di stasiun Solo Jebres untuk berangkat ke basecamp Gunung Lawu, yaitu basecamp Cemoro Sewu. Sesampainya di basecamp, kami dan pendaki yang lain langsung istirahat agar bisa recovery dan mengumpulkan cadangan tenaga untuk perjalanan esok harinya. Keesokan harinya, sebelum kami mulai trekking, ternyata kawan yang bertemu kami di kereta kemarin menemui kendala. Logistik yang mereka perlukan untuk pendakian dipegang oleh salah satu kawan mereka yang belum sampai di base camp. Mereka harus menunggu orang itu datang untuk bisa memulai pendakian. Kami dihadapkan pilihan untuk tetap mendaki tanpa mereka atau ikut menunggu. Akhirnya setelah diskusi, kami pun memutuskan naik bertiga. Formasi semula kami dari Jakarta, yaitu aku dan kedua temanku. Sebelum kami masuk jalur pendakian, aku bertemu satu orang lagi dari Jogja yang tidak memiliki teman mendaki. Akhirnya orang itu yang ikut sama kami. Jadinya kami berempat berangkat dari base camp. Awalnya suasana dan kondisi terasa biasa saja, hingga kami sampai di Sendang Derajat. Sendang Derajat adalah salah satu mata air yang ada di Gunung Lawu. Meskipun berada di puncak gunung, mata airnya tidak pernah habis atau kering walaupun diambil terus-menerus. Air sendang ini dipercaya dapat memberikan keajaiban bagi orang yang meminumnya. Mau percaya atau tidak, kami harus tetap menghormatinya. Selain itu, di Sendang Derajat juga terdapat bangunan yang berupa bilik-bilik untuk mandi. Karena para peziarah disarankan untuk menyiram badannya dengan air sendang ini dalam hitungan ganjil. Konon dengan mandi di Sendang Derajat, maka derajat atau pangkat seseorang akan naik. Tetapi kembali lagi, ini adalah keyakinan turun-temurun masyarakat setempat. Percaya atau tidak percaya, saya memilih menghormatinya. Setelah istirahat dan berdiskusi singkat, Ucup, kawan kami dari Jogja, memutuskan untuk jalan terlebih dahulu agar bisa membuka tenda. Sementara kami bertiga masih packing agar berat di carrier berkurang sambil isi air di lokasi tersebut. Tibalah kami bertiga di persimpangan jalan antara Mbok Yem, Hargodalem, dan ke puncak Gunung Lawu. Kami yang seharusnya mengikuti jalan ke kanan untuk sampai ke warung Mbok Yem, entah kenapa malah memilih jalan naik ke puncak Gunung Lawu. Kami masih meneruskan perjalanan sampai akhirnya kami bertiga sadar kalau ini bukan jalan ke warung Mbok Yem di Hargodalem. Kami baru menyadarinya ketika kami sudah sampai puncak Gunung Lawu, Hargodumilah.
di jam yang menunjukkan pukul setengah 6 sore dengan keadaan yang sudah sangat gelap. Tanpa sempat berfoto-foto ria atau apapun, karena memang kami tidak merencanakan langsung ke sini. Kami pun memutuskan untuk langsung turun tanpa berpikir panjang. Menuruni gunung di malam hari dalam keadaan gelap nyatanya sangat mengerikan. Selama di perjalanan turun, kami bertiga mengalami kejadian yang terjadi di luar nalar. Kami mendengar seseorang, entah laki-laki atau perempuan, seperti sedang mengetuk-ngetuk kayu atau sedang membetulkan rumah. Hutan itu terasa ramai, padahal di kiri kanan kami gelap. Tapi suara itu memecahkan keheningan perjalanan kami. Kami terus mengikuti jalan turun sambil mendengar suara itu. Kami sama sekali tidak memiliki senter, karena semua senter ada di carrier yang dibawa kawan kami dari Jogja. Sampai akhirnya kami agak turun ke bawah dan menemukan sebuah rumah. Awalnya kami tidak tahu itu rumah apa. Rumah yang terkesan kuno tapi masih sangat terawat dan rapi. Saat kami ingin melewati dan sekedar istirahat di rumah itu, tiba-tiba ada seorang laki-laki tua yang keluar dan bertanya dengan nada sangat halus. "Mau kemana, Mas?" Kemunculannya yang tiba-tiba sontak membuat saya kaget. Tapi setelah saya lihat, beliau hanya laki-laki tua saja. Aku pun mengatakan tujuan kami dan kenapa kami berada di sini sekarang. "Saya lagi cari warung Mbok Yem, Mbah. Soalnya teman saya ada di sana bawa tenda. Kita nggak bawa apa-apa," kataku. Laki-laki tua itu menjawab, "Kalau Mbok Yem turun lagi, lurus terus ke bawah. Nanti ketemu orang banyak. Tapi kalian jangan terlalu malam ya sampainya," nasihat beliau. Aku dan kedua kawan pun berterima kasih atas petunjuk tersebut dan langsung melanjutkan perjalanan. Setelah jalan sekitar 30 menit ke arah yang ditunjukkan pria tua tadi, kami menemukan sesuatu yang aneh. Kami seakan-akan berjalan memutar, karena di hadapan kami menemukan rumah tua itu lagi. Kami tersesat. Kami pun melewati rumah tua itu, namun kali ini kami tidak menemukan laki-laki tua yang tadi ada di tempat tersebut. Dengan perasaan campur aduk, kami terus berjalan melewati kabut yang semakin tebal, tentunya diiringi doa. Sampai akhirnya kami bisa bernafas lega setelah bertemu beberapa pendaki dan bersama-sama menuju warung Mbok Yem. Kami meneruskan perjalanan bersama-sama rombongan tersebut hingga sampai ke warung Mbok Yem. Selama di puncak Gunung Lawu, semuanya berjalan dengan normal, tanpa hal ganjil apapun. Hingga tibalah saat kami harus turun gunung. Setelah pamit ke Mbok Yem dan beberapa orang yang ada di sana, Mbok Yem berpesan, "Hati-hati, pikiran jangan kosong ya." Aku belum paham apa maksud Mbok Yem. Aku cuma mengiyakan omongannya dan berlalu pergi. Kami tiba lagi di Sendang Derajat untuk sekedar mengisi perut sebelum perjalanan turun yang panjang. Di sini ada kejadian yang sangat aneh. Satu kawan saya bernama Muk menemukan uang Rp5.000 di tempat orang sana biasa berziarah, persis di samping sumur Sendang Derajat. Kawan saya ini kemudian mengambil uang tersebut dan ingin memberikan ke salah satu anak dari penjaga warung yang ada di Sendang Derajat. Ketika Muk memberikan uang tersebut, seketika anak itu menolak dan dia langsung berbicara memakai bahasa Jawa yang sangat halus. Aku benar-benar lupa apa yang dia katakan. Kami bertiga tidak mengerti bahasa Jawa, tapi aku ingat ada Ucup yang bisa berbahasa Jawa karena dia orang Jogja. Aku panggil Ucup untuk menerjemahkannya. Dan ketika anak kecil itu menjelaskan
Wajah Ucup seketika langsung berbeda. Akhirnya kami tanya. Ucup kemudian menjelaskan. Kata anak ini, kalau mau uangnya bilang dulu sama yang ada di dalam sana. Kami tidak tahu itu siapa, karena benar-benar tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Kami saling pandang satu sama lain dengan cemas. Muk segera mengembalikan uang tersebut ke lokasinya semula. Setelah itu kami bergegas meninggalkan Sendang Derajat untuk turun. Anehnya sebelum kami sampai ke base camp, tiba-tiba saja hidungku mengeluarkan darah yang lumayan banyak. Aku mimisan. Sangat aneh. Padahal aku sendiri tidak merasakan apa-apa. Bahkan merasakan pusing pun sama sekali tidak. Aku langsung berhenti dan membersihkan darah itu menggunakan tisu. Beruntung kesadaranku tidak hilang dan aku masih bisa melanjutkan perjalanan turun. Sesampainya di base camp, kami sebenarnya ingin langsung cerita pengalaman kami. Tapi karena sudah terlalu capek, kami memutuskan untuk bercerita kalau kami sudah istirahat. Malamnya, aku memberanikan diri untuk bercerita kepada seseorang yang sedang bertugas di base camp tersebut. Awal aku bercerita soal aku yang sampai di puncak Gunung Lawu jam 5:30. Dia sangat kaget ketika aku bercerita hal itu. Dia langsung melihat aku dari atas sampai bawah dan berkata, "Kamu gak apa-apa? Gak ada kejadian apa-apa?" Aku menggeleng. "Ya ampun mas, kalau sudah jam 5 ke bawah itu disarankan jangan naik ke puncak Lawu. Duh Gusti." Aku kaget mendengarnya. Ketika aku tanya kenapa, dia hanya bilang, "Pokoknya jangan, takut terjadi hal yang tidak diinginkan." Setelahnya aku lanjut bercerita bahwa aku bertemu dengan laki-laki tua di sebuah rumah kuno. Dan kali ini dia benar-benar kaget dan langsung bertanya, "Di mana? Di petilasan? Itu bukan rumah, itu tempat Eyang Lawu. Itu kamu di Argo Dalem, tempat moksa Prabu Brawijaya," ujar orang itu. Seketika aku langsung panik dan takut terjadi apa-apa kepada saya meskipun sudah di bawah. Lalu penjaga basecamp itu berkata, "Gak apa-apa, kalau niat kamu baik, kamu pasti ditolong. Tapi kalau niat kamu dari awal sudah jelek, kamu mungkin gak dipulangin." Aku langsung merinding saat dia berkata seperti itu. Syukurlah aku ditunjuki jalan oleh beliau dan tidak mendapatkan perlakuan yang aneh-aneh. Lalu aku lanjut bercerita bahwa aku dan teman-temanku menemukan uang 5.000 di Sendang Derajat. Penjaga itu kemudian bertanya, "Gak kamu ambil kan? Biasanya uang itu untuk tumbal. Siapa yang ngambil uang itu bisa jadi tumbalnya. Tapi boleh percaya atau enggak lo ya." Wajar jika anak itu menolaknya tadi. Setelah panjang bercerita, kami dan para pendaki yang lain langsung beristirahat untuk pulang esok harinya. Dan Ucup, kawan kami dari Jogja, juga pamit untuk pulang terlebih dahulu. Esoknya kami menuju stasiun. Aku berpisah dengan 2 kawan yang lain karena harus ke Jogja untuk menemui kerabat di sana. Sesampainya di Jogja, aku bercerita tentang apa yang aku alami di Gunung Lawu. Saat aku ingin memberitahu dan menunjukkan tisu bekas darah yang aku simpan, aku benar-benar kaget. Tiba-tiba saja tisu itu sama sekali tidak ada darah yang membekas. Padahal tisu itu yang aku gunakan untuk membersihkan darah yang keluar dari hidung. Demikian kisahku mengenai pendakian Gunung Lawu. Gunung nyatanya membuat kita lebih mengetahui jati diri kita sebagai manusia yang kecil, lagi lemah. Kita hidup tidak sendirian di dunia ini.
dan berdampingan dengan ciptaan Tuhan lainnya. Namun, pengalaman mistis adalah romansa sebuah pendakian. Hal yang akan kamu ceritakan sebagai sebuah pengalaman yang tidak terlupakan yang sulit kamu temukan di lokasi lain. Cobalah mendaki untuk merasakan juga suatu hari nanti. Meski pengalaman mistis tidak selalu akan kamu temukan. Aku bisa jamin, kalian akan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Sekian dan terima kasih telah mendengarkan ceritaku.